saya cuma ngajuin dana 250 jutaan. Hai, kembali lagi bersama saya, Filyas Lajunta. Hari ini kita spesial banget kedatangan tamu dengan Mas siapa? Exjo. Mas Exjo. Nah, kali ini kita punya judul baru namanya Bedah Video Sinema. Saya panggil Mas Jo aja ya. Ya. Ini sebenarnya yang ngedit videonya Habibie Ainun, yang bikin visual effect, supervisor visual effect-nya ya. Ya, supervisor atau director CGI. Kita mau bahas Habibie Ainun kan. Katanya dari visual efeknya banyak banget ya. Itu kan viral ya, yang bikin Reza Radian palanya ditempelin ke aktor lain gitu kan. Yeah. Nah, sebelumnya lihat dulu videonya. Ya kayak gitu tadi videonya. Nah sekarang langsung aja nih, pertanyaannya tuh lebih kenapa sih kok harus pakai visual effect? Kenapa kok enggak asli? Nah, Kenapa Habibie Ainun 3 tuh harus ada CGI? Kenapa harus Reza dideformasi menjadi muda, kemudian kita butuh double body, ditempel kepalanya di double body itu? Karena ini masa SMA ya. Mereka casting aktor yang sanggup memerankan Habibie muda. Setelah casting mereka nggak nemu. Kayaknya mau nggak mau harus Reza. Kemudian kreatif memutuskan ini harus make up. Mereka dapat make up effect ngomong bahwa kalau saya bikin tua bisa, tapi bikin muda nggak bisa. Mau tidak mau harus CGI. Karena Reza umurnya 29 tahun, harus dituntut peran menjadi 19 tahun. Kemudian Reza itu memang porsi badannya berbeda dengan seumuran anak SMA. Dia lebih besar dan dia lebih tinggi dari seumuran anak SMA gitu kan. Jadi kita butuh double body gitu kan. Mau tidak mau kepala Reza yang dideformasi dipasang ke sana. Ketika masang kan tidak semudah masang karena bergerak. Manusia kan bergerak terus gitu. Makanya kita butuh tracking point banyak di wajah dan sebagainya. Karena jidat, pipi, mata, bibir, dagu itu bergeraknya beda-beda gitu. Jadi kita butuh tracking point di situ untuk memudahkan kita mendeformasinya. Motivasinya bukan gaya-gayaan, memang tuntutan skenario seperti itu. Reza tetap masih kelihatan tua. Dia harus umur 19 tahun tuh memang punya struktur yang khas gitu, tulang, kerutannya di jidat hilang dan sebagainya, karena anak ABG nggak mungkin lah seperti itu. Iya, benar. Dan sebagainya. Ini studio juga berarti, yang syuting yang aslinya juga di studio? Enggak ada yang di studio. Oh ini di lokasi beneran berarti? Di lokasi beneran, dan kita melakukan syutingnya juga di lokasi itu. Karena kita tuntut pencahayaan sama aja. Tantangan yang besar buat kami membuat VFX atau CG di Indonesia untuk perfilman, karena sudah menyentuh ke anatomi makhluk hidup. Yang menjadi ribet adalah kepala bergerak dan sebagainya, karena kita kan membuat deformasi wajah, kulit yang kemudian dipasang ke body lain. Aku boleh tanya nggak, total visual effect shot yang ada di film ini ada berapa, Mas? Kalau untuk yang muka itu sekitar ada 140 shot mungkin ya. Selain muka? Itu untuk muka. Selain muka tuh ada beberapa shot. Misalnya kayak matte painting gedung, ada replacement apa dan sebagainya. Karena kan ini periodik tahun 50-an. Jadi
set semua itu lebih mendekati ke tahun-tahun itu gitu. Jadi kita membuat kamuflase beberapa gedung-gedung dan sebagainya. Sebanyak itu tuh berapa orang sih mas yang ngerjain? Percaya nggak percaya sebetulnya ini dikerjakan oleh 3 orang. 3 orang mas, serius mas? 3 orang dan dikerjakan dalam waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan 3 orang. Itu ada liburnya nggak? Nggak ada libur, jadi memang itu bukan kita gaya-gayaan memang 3 orang. Kita sudah hubungi semuanya. Ada yang dikerjain, dia nelpon, sorry mas saya angkat tangan nyerah. Ada satu lagi, saya jangan yang kepala deh, mau aja ada yang lain nggak? Blue screen dan sebagainya, sudah blue screen apa, tetap aja balik ke meja kita revisi lagi gitu. Wah. Jadi itu beberapa teman-teman yang sudah expert gitu. Konsep kita harus berbanding lurus dengan waktu. Berapa kali kita menggunakan software, menggunakan konsep yang sudah ideal, tetap waktunya nggak ideal. Jadi kita mencari waktu yang ideal sampai kita ketemu satu shot, satu wajah, bagaimana kita bisa kerjakan selama 1 hari. Tetap masih belum ideal, karena makin mendekati tayang, jadi kita harus formula-formula yang ada kita rampingkan, kita efektifkan, udah lock, akhirnya kita bisa mengejar waktu 2,5 bulan itu. Berarti kan udah hafal ya mas, apa shot-shot yang dikerjakan apa aja masih terngiang ya, berarti nggak perlu lah lihat-liatin banget. Software yang dipakai mas, itu kan tadi ada kayak kepalanya yang dirotasi-rotasi itu tadi ya, yang muter-muter, itu software yang dipakai itu ngerjain ini apa sih? Kita memakai software-software yang umum yang ada aja gitu kan. Cuman persoalannya adalah software-software itu ada beberapa yang kita singkirkan karena persoalan dengan waktu, karena software ini harus didukung dengan software yang lain, kemudian tetapi software yang efektif ini ternyata tidak efektif di waktu. Intinya banyak lah software yang kita pakai. Tapi umum teman-teman pasti mungkin sudah pernah memakainya gitu. Hanya kita mix ke sana, mix sini. Terus pas tuanya itu visual effect ada nggak atau emang itu full make up? Itu kan sempat beredar ya meme-meme yang ada di internet tuh yang si Reza Hardian lagi mau di make up ternyata jadinya slow banget ya. Ya ada yang kayak gitu ya. Ini memang Prosthetic jago sekali. Prosthetic itu keren atau enggak, tetapi baru kali ini di sequel ketiga Reza mendekati Habibie dan proses sebelum syutingnya itu 7-8 jam. Itu tiap sebelum syuting Sebelum syuting aktor selalu hadir paling pagi, kemudian makeup artisnya juga datang pagi. Kalau pas syutingnya ya kita sudah running, sudah jalan, tapi kan sebelum syuting kita melakukan pre-test cam, ada test cam, ada teaser, ada apa, kita melakukan uji coba berulang-ulang. Jadi sehingga sebelum produksi itu sudah ada tes sebelum, jadi ketika pas syuting ya, sudah pasti beres ya gitu. Ya. Kan buat kami impossible gitu kan. Gimana caranya kan? Makanya kami memang mengajukan butuh tes berulang-ulang gitu. Sampai lock ini ya mudahnya begini, lock kalau lock oke, kita syuting. Hanya impossible tapi ternyata possible loh mas. Iya karena di waktu, persoalan di waktu. Kalau ngerjainnya nggak ada persoalan. Saya pikir gitu. seniman yang lain mungkin kalau dikasih kesempatan mungkin juga utak-utik mungkin bisa ya. Misal dikasih waktu lebih lama setahun gitu, berarti hasilnya bakal lebih luar biasa banget ya. Mestinya begitu. Iya. Mestinya begitu. Ini rendernya di lokal atau pakai render farm? Enggak, kita render sendiri. Jadi Lokal kita semua. pesen alat, kita inden alat. Alatnya murah kok waktu itu. Saya cuma ngajuin dana 250 jutaan. Itu nggak murah mas. Itu murah sih kan dibanding pengajuan yang ideal kita gitu. Alatnya emang apa sih mas itu alatnya, boleh tahu nggak? PC, tapi kita menghindari PC rakitan, mau HN kayak apa kita menghindari rakitan. Kenapa? Karena kita bekerja dengan kekuatan besar, hasil gambar besar, kemudian kita juga harus outputnya besar. Karena kalau rakitan kadang ketika render ada yang loncat, ada yang lama dan sebagainya. Jadi kita mau utuh, memang itu komposisi keluar dari pabrik gitu. Ini kayak ngakalin yang orang-orang banyak ini mas. Cloning ya. Ini kan kayak aslinya cuman berapa orang nih, ngakalin yang banyak orang ini gimana mas? Syuting green screen satu-satu? Ini tidak ada green screen ya. Teknik cloning sebetulnya macam-macam kan. Mungkin ada ratusan teknik cloning, tapi kita harus lihat lokasinya seperti apa dan sebagai kemudian kita putuskan ya sudah kita pakai sistem cloning yang ini. Modal awal ya itu cuma 6 orang kita itu menjadikan bahan cloning. Jadi kita nggak ada blue screen. Nih ini kan ada bikin set-set tempat zaman dulu nih, gimana ngakalin biar lokasinya kesannya jadi jadul gitu mas? Ya memang bahannya sudah ada set yang jadul, kemudian kamuflase kita tambahin selebihnya, kita hapus yang nggak penting, kita masukin ke sesuatu konsep yang kita inginkan. Dan ini kalau nggak salah rumah sakit Salemba ya pada waktu itu.
Ini kan mobil-mobil CGI ya mas? Ya, mobil ini semua CGI, gedungnya juga kita sudah kita Rombak rubah ya. Apakah dari si Mas Hanung sendiri nggak memberikan apa mobil-mobil yang buat langsung syuting di situ atau? Kalau semua lokasi ada mobilnya beneran. Tapi yang established itu kan syutingnya terpisah. Ini kan di Jakarta semua. Sementara properti sudah ada di Jogja semua. Oh gitu. Ya, jadi kita nambah-nambahin vehicle atau apa. Oke Mas Jo, ini kan tadi udah ya kita lihat ya. Ada bagian yang paling sulit nggak sih mas, yang Mas Jo pikir itu nggak mungkin selesai tapi ternyata kok selesai gitu? Apa bagian yang paling sulit gitu? Semua sulit ya, karena yang saya bilang itu wajah gitu, apalagi bergerak terlalu bebas. Tolong editing jangan lama-lama berdialognya dan sebagainya. Ternyata apa hasilnya editing? Close up satu buka gitu kan banyak sekali yang close up, waduh ini sisinya gimana, terus kemudian kita nggak nyalain siapapun karena memang Habibie kalau bicara itu banyak gimmicknya, banyak gesturnya gitu, kita nggak bisa ngelarang, ini nggak bisa, kamu nggak bisa, ya udah kita pecahkan di editing aja. Sementara kalau dia menatap si arah bicara, mungkin samplingnya itu cuman 120 layer gitu kan, itu kalau dialog normal gitu. Tapi kalau dia sudah main bibir, main jidat, main apa, terus nunduk, nengok lagi, terus nengok sana, nengok sini, itu samplingnya bisa 200 layer lebih gitu. Dan itu samplingnya tiap pergerakan. Jadi kalau bibirnya berubah, kita bikin sampling lagi. Kita berubah, bikin sampling lagi. Tingkat kesulitannya di sana. Tapi kita nggak bisa nyalain director, kita nggak bisa nyalain editor. Meskipun kita sudah jagain, ternyata ada yang close up, ternyata begini nggak ada. Ya udah kita pecahin aja. Ayo kerjain dan sebagainya. Keren banget. Luar biasa 3 orang. Selain ngerjain ini Habibie Ainun, sebelumnya pernah ngerjain apa aja sih? Ini kan sebelumnya nggak pernah kedengeran nih industri visual effect di Indonesia gitu. Ada Soekarno, ada Kartini, banyak banget ya. Banyak, ada Sugata dulu kan, bahkan Rudy Habibie 2 itu kan di filmnya 80% di Jerman, 20% di Indonesia. Tapi syutingnya 80% di Indonesia, 20% di Jerman. Jadi tugas kita 80% itu Jerman semua. Ngebikin Jerman. Di Jerman semua bikinnya, tapi orang tidak berasa mana CGN-nya gitu kan. Gila. Kita sudah melakukan jauh sekali dan konsep-konsep yang itu sudah kita buang. Kita sekarang lebih ke rumus real by real. Wah, kehormatan ini mas, saya bisa duduk bareng sama yang sudah pernah menang Piala Citra. Teman-teman kalau mewakili lah, ini kan itu luar biasa banget ya buat teman-teman yang masih belajar. Pokoknya jangan menyerah. Yang kalian bikin di awal itu memang belum maksimal, karena seiring berjalan waktu pasti bakal jadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Salaman dulu. Thank you mas. Ya buat teman-teman, tadi kan kita sudah bedah bagaimana kita susahnya berdarah-darahnya membuat visual effect untuk film Habibie Ainun 3. Makanya jangan lupa saksikan Habibie Ainun 3 di bioskop.